Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bergabung bersama Ustaz Menjawab di Aceh TV. Dan di studio telah hadir yang pertama Bapak Ketua 1 MAA Kota, Bapak Mulyadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga Ibu Nazira, beliau juga di MAA Kota. Assalamualaikum. Sehat-sehat Bu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan bicara tentang memakmurkan masjid. Kita mau tinjau menurut adat Aceh bagaimana caranya. Bulan Ramadan. Apakah orang-orang Aceh, orang-orang tua itu hanya masuk ke masjid atau ke menasah untuk mendengar barangkali ada tadarus, buat Quran atau poh berakah di tembok-tembok jalan. Ya. Bagaimana kita tanya sama Pak Ketua MAA, bagaimana seharusnya orang-orang Aceh, pemuda Aceh, orang-orang dewasa di bulan suci Ramadan, terutama setelah Isya lah ya, setelah Isya. Bagaimana Bapak, menurut Bapak seharusnya menurut adat Aceh? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pemirsa Aceh TV yang saya muliakan. Menyangkut dengan judul kita memakmurkan masjid ya, Pak. Iya. Sudah semestinya, apalagi kita dinobatkan dengan negeri Serambi ya. Iya. Ya. Serambi Mekah. Serambi Mekah. Jadi identik dengan keagamaan. Iya. Agama itu tak terlepas dari masyarakat kita. Karena agama itu agama dan adat itu regezat dengan siput. Tidak bisa dipisahkan. Kita harapkan di dalam rangka jangan di bulan dalam rangka Ramadan. Seharusnya setiap saat kita wajib memakmurkan masjid. Karena di masjid tempat kita berkumpul, tempat kita bertemu, semua ada di masjid kita, di Menasah. Iya. Kita harus bangga hari ini di Aceh itu tidak ada masalah apa-apa. Iya. Ya, karena apapun apapun masalah kita menyangkut dengan corona hari ini, di satu pihak pemerintah melarang jaga ke masjid, tapi karena kita orang Aceh itu yakin bahwa itu udah urusan Allah, jadi lebih senang mereka sebagian berpikir lebih baik kita mati di masjid daripada di rumah. Itulah. Karena itu rumah Allah, jadi ada nilai plusnya. Iya. Dan semakin saya lihat semakin hari semakin ada wabah ini, semakin orang ramai ke masjid dan memakmurkan masjid tanpa ada satu keluhan apapun, tanpa ada masalah, tanpa ada rasa takut. Orang lebih berani ke masjid daripada ke tempat lain. Iya. Baik orang tua, baik orang tua kita, anak-anak muda lah sekarang saya lihat pun dah ramai ke masjid, dah ramai ke Menasah. Tapi kita harapkan sangat kepada pemuda-pemuda kita, baik lale, Mantap. baik berakah, baik lalenya nuranya tanya karnyo, terpengaruhi dengan HP-nya sebenarnya. Iya. Sehingga HP-nya telah mempengaruhi dah merusak pikiran yang waras dan biarkah anak apa itu alih dia. Iya, betul. Kadang-kadang saya sebagai orang tua menanji, dah salah mengartikan kasih sayang. Ya, sehingga ekonominya dianggap tak betul. Sebetulnya nanti timbul penyesalan yang jangka panjang bagi orang tua. Oh iya. Tak kala ini orangnya dengan HP-nya mesti tengah main HP main game. Ciba tak pegah, tak pekat, tayu. Ni kacaunya tak pasti pegah. Bentar lagi. Tak ada. Ya ada. Sehingga inilah berawal dari animenya tidak menghargai orang-orang tua lagi. Ini berawal berangkat ini. Itu kembali kepada kita hari ini. Mau diapakan anak-anak kita? Dan contoh dengan adab. Yang bicu tahu, Pak. Iya. Adat kebiasaan tanya contoh nek roti yakula. Yang salam tanya kan. Ini kan ini memang ajaran agama, tapi adat kebiasaannya menanti bersalam. Tata krama salam mana? Kiban telah menimik yang ada. Takzim guru ke takzim ke ayah, ke mak, ke guru. Kadang salah baik boleh, nampak perlu. Ya, usah lah. Ya. Kadang kabat pipi.
kadang kemenang. Tapi kan yang seharusnya. Iya. Seharusnya menyaji anak mejurnya Ya. harus mengerti gimana tata cara, tata krama, adat, salam yang punya adab. Minimal sama orang tua dia ada cium tangan orang tua dia. Karena dia harus berpikir inilah tangan-tangan ini yang telah berbuat untuk saya. Iya. Kan dia telah bekerja untuk saya, memberi nafkah untuk saya, dan telah memberi suapi nasi untuk saya. Dia harus cium tangan, dia harus satu kebanggaan sehingga dia tahu salam takzim kepada orang tuanya, kepada gurunya. Ya baik ya Ustaz, mantap kali Pak Ketua MAA. Ini ada dari Pak Rustam ya, dari Pak Rustam di Garut dekat kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat sekarang ini kita mengalami wabah corona. Sedangkan masyarakat Aceh ini adalah masyarakat yang plural atau majemuk. Dan selalu merayakan keramaian untuk menyambut Ramadan atau kenduri-kenduri dan berjamaah dan salat tarawih lagi nanti. Tapi dalam hal ini ada larangan dari pemerintah agar kita tidak berkumpul dalam segala hal, apalagi dalam beribadah. Padahal kita punya kearifan lokal tersendiri yang istimewa. Sementara megang dan puasa sudah di depan mata. Bagaimana menurut pendapat Ustadz dalam hal ini? Wassalam Ustadz dari Hakim di Garut. Nah, ini kan? Ini tiga-tiga kita, empat kita harus menjawab nih. Ya. Pak Hakim di Garut tadi Ketua MAA sudah menjelaskan sebenarnya ya. Sebagai orang Aceh kita harus memakmurkan masjid ya bulan suci Ramadan. Ini menurut saya dulu ya. Kalau ada penambahan orang-orang kena corona, itu kita tunduk kepada fatwa MUI pusat. MUI pusat. Kita nggak usah salat tarawih di masjid, di rumah aja. Nah, kalau ke masjid, kalaupun harus ke masjid, kita harus jarang-jarang 2 meter. Tetapi alhamdulillah di Aceh aman, tidak ada penambahan yang terkena virus corona. Ya. Menurut saya, ya, karena tidak ada penambahan, kita harus dengar juga tausiah dari MPU Aceh. Menurut MPU Aceh, kita harus meramaikan masjid. Ya. Jadi jawaban saya ini sesuai juga dengan jawaban Bapak Ketua MAA tadi. Ya. Barangkali singkat saja. Kalau mau ditambah Pak Ketua silakan. Baik, terima kasih. Menyikapi menyangkut dengan corona, kita ke depan masih banyak event-event keagamaan. Saya pikir anjuran pemerintah juga kita dengar. Mungkin kontak fisik kita terapkan. Cuman ikatan sosial harus kita terapkan juga. Nah, ini ikatan sosial. Nah, misalnya dia kena nyoba orang Acehnya hanya bisa ada berjauh. Kebiasaannya patut kebiasaan. Cuma kontak fisik mentong dah jaga. Tapi yang acara-acara tanya hanya mungkin hanya pubut lagi yang katam Quran itu. Kan? Iya. Nya ada larang apalagi di Aceh tak tepu memang hana. Yang nak ODP, nak pedundro pun mungkin dari luar. Cuma tanya sebagai orang Aceh waspada Aceh. Hanya karena orang Acehnya yakin betul bahwa segala sesuatu kehendak dari Allah. Mungkin jangan mandang dong. Ya baik. Gini Bu ya. Biasa ibu-ibu di bulan Ramadan itu pergi ke masjid juga atau mungkin di rumah buat kue atau kalau Ibu Nazira sebagai aktivis biasa bagaimana Bu? Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau biasanya Pak Ustadz, saya orang perempuan lah di tempat saya tinggal terutama sembahyang tarawih itu di masjid. Iya. Nah, kalau tarawih aja tapi kalau yang lain di rumah Ustadz. Iya. Nah, jadi ini saya mau tanya juga nih sekalian sama Iya Ustadz. bagus. Iya. Ini kan untuk orang perempuan itu nggak diwajibkan ke masjid ya Ustadz ya. Iya, iya. Nah, apalagi ini dalam kita menyikapi sikap pemerintah untuk
physical distancing ya. Nah, jadi menurut Ustadz, kalau kita sembahyang terawih di rumah saja, Ya. apakah itu ada bedanya pahala dengan salat kita di masjid, Ustadz? Mantap kali. Ya. Ya alhamdulillah, mantap kali dari Ibu Nadira ini, tokoh perempuan MA Aceh. Ya. Bagi perempuan, salat di rumah itu lebih besar pahalanya ketimbang ke masjid. Ya. Tetapi kalau pergi ke masjid juga dibolehkan waktu negeri aman. Tapi kalau negeri tidak aman atau lingkungan tidak aman, perempuan juga lebih utama salat di rumahnya. Ya. Bagaimana yang disebut tidak aman? Yang pertama kan katakanlah perang. Nah, itu setiap orang tidak aman. Tetapi ada kampung-kampung tertentu atau lorong tertentu atau jurung tertentu, tapi gemado daerahnya. Dikhawatirkan. Bahana urang jika ada. Nah, pancuri lah. Tidak mesti di jurungnya. Tapi mungkin jurungnya adalah jurung yang di penduduk. Itu lebih utama kita jaga harta, jaga rumah ketimbang ke masjid. Atau maaf nih, ini ciptaan Allah misalnya. Ya. Allah menciptakan perempuan itu ada yang sangat cantik-cantik kan. Ada yang kurang cantik kan gitu. Ya. Itu sunatullah. Ya, ya. Jadi orang-orang cantik sekali itu oleh Sayyidina Ali dilarang pergi ke masjid. Kan aneh kan, orang nggak tahu kan. Yang cantik. Iya. Oh, Sayyidina Ali waktu di Kufah melarang gadis-gadis cantik atau perempuan cantik Ya, ya. Di masjid. pergi ke masjid. Kenapa? Karena tergoda banyak laki-laki. Ya, Menimbulkan wajar. Ya. Wajar. Tapi sekarang ini kadang-kadang orang tidak pernah kita dengar penceramah tidak pernah bicara itu. Iya. Tidak, jarang. Karena itu kajian-kajian tingkat tinggi. Iya, kajian tinggi itu. Jadi kalau merasa sangat menonjol kecantikan seseorang, ada dalam masyarakat tuh. Ada. Ada. Suaranya menonjol, wajahnya menonjol, semua cantik kali. Ya. Itu sangat berbahaya, jadi sumber fitnah. Karena orang nanti ingin selalu dekat dengan dia, ngomong dengan dia. Bagaimana dengan orang yang kurang cantik? Tidak ada sisi fitnah. Kalau dia pergi ke masjid tidak ada sisi fitnah, terutama orang-orang tua. Ya. Itu silakan ke masjid dan dapat pahala berganda juga. Misalnya negeri aman, lorong dia aman, dia sudah tua, sudah pensiun, ingin beribadah saja, pergi ke masjid dapat 25 derajat. Iya, iya. Itu kan. Tapi kalau cantik-cantik sekali, nggak usah ke masjid. Termasuk istri orang. Iya, iya. Nggak ada ibu-ibu muda cantik-cantik Iya, iya. kali. Iya, iya. Apalagi ada yang menjual suaranya secara pornografi. Jadi walaupun orang marah sama saya ingin terus terang. Ya, betul. Penyiar radio di Aceh di Aceh ini, di Banda Aceh, penyiar radio. Kita tidak sebut nama. Ada menggoda-goda laki-laki, menggoda-goda orang, Iya. itu bisa dosa. Itulah suara itu aurat. Tetapi ketika suara itu tidak menggoda orang, suara itu bukan aurat. Iya, Ya. Baik, yang kedua, yang satu lagi ini, kawan kita juga nih, iya. Mami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tengku ada jero. Masuk surga. Berarti tengku saya ada. Rupanya kena baca TV ni dia. Untuk megang dia aku dengar nah, tengok kali kena baju tapu. Hanya ada drone jauh. Ya, pada jauh ya. Nak turun. Pilih di banjir. Wassalam. Potong dengan abu. Mami ya. Kau. Jadi gini aja. Mami biarlah kita selesaikan di Kantor aja. di kantor ini Mami ya. Di Ya. publik. Yang ketiga dari teman juga ini dari Abi Husaini. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Jadi rame-rame di JDP han pakat lo nah. Hanjit pakat lo Nabi. Orang lain dah pakat lo nah. Saya ingin bertanya Ustaz, adakah perbedaan antara salat jamaah di masjid atau salat jamaah di munasa atau di musalla? Itu yang pertama. Yang kedua, ada masjid-masjid yang kita benci, bukan masjid yang kita benci, tapi pengurusnya. Tidak senang kita salat di sini, lalu kita pindah masjid. Itu bagaimana menurut Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Wassalam, Abi Husaini Pantiri. Yang juga era ni. Gimana Ustaz Muhammad? Ya, bisa diulang Ustaz pertanyaannya singkat ya. Ya. Jadi ada masjid, ada musalla, ada menasa. Beda salah. Apakah Pihak beda pahala. Pahalanya ya, ya. Itu aja dulu. Ya, masjid sama munasah memang itu kita tahu beda, dua-duanya beda. Bahkan di munasah ketika kita masuk tidak sunat salat sunat tahiyatul masjid. Ya, betul. Beda dengan masjid, ya kan? Bahkan untuk pengumuman saja kalau tidak terkait tentang kehidupan itu di munasah dianjurkan. Tidak boleh di masjid. Ya. Di masjid hanya pengumuman meninggal, pengumuman tahlil, pengumuman yang lain yang terkait keagamaan. Betul. Di munasah silakan umumkan pertemuan ibu PKK, pertemuan lain terserah ya kalau di munasah. Iya. Jadi untuk pahala ya otomatis akan beda juga ketika salat di masjid dan di munasah. Kan? Akan beda, akan lebih besar, lebih baik di masjid sebenarnya. Apalagi salat berjamaah. Ya. Kalau salat di munasah atau di rumah bisa juga. Ada perbedaan antara ke pahala atau maksudnya beda dengan salat di masjid dan di munasah. Ya. Beda akan lebih baik di masjid. Ya, kalau di masjid itu pahalanya kalau kita berjamaah 25. Jadi bisa ditambah 2 lagi. Ya. Kalau semakin baik ketakwaan kita mendapat 27. Yang biasa 45. Gitu kan? Misalnya yang disebut baik itu adalah cepat ke masjid. Gitu. Menjaga waktu salat. Tidak segera pulang, berdoa-doa dulu, zikir dulu. Itu dapat 27. Yang sempurna itu dapat 25. Tetapi kalau cacat justru tidak dapat. Cacatnya apa? Yang pertama niatnya bukan karena Allah. Mungkin Karena sesuatu. iya, tetapi setidak-tidaknya dia sudah mendapat pahala dunia. Iya. Ketika dia ke masjid, dia akan bertemu dengan orang-orang Islam yang baik-baik. Iya. Mungkin juga mendapat rezeki dia. Dibantu oleh orang. Kalau dia anggap orang harus dibantu. Tapi innama malu biniat, sesungguhnya Berawal dari niat. Kembali ke sana lagi Pak Ustaz. niat itu sangat penting. Saya pikir Abi sudah dijawab. Satu lagi tadi dari Abi. Ikut dengan nggak senangnya pengurus masjid. Itu sebaiknya saling Memaafkan. dan saling berkorban. Nggak boleh dendam. Tidak boleh dendam. Kita Di adat aja kan gitu juga. boleh ikuti amanah Rasul. Sunnah Rasul. Katakanlah kita marah, tidak senang dengan pengurus masjid. Itu urusan pribadi. Sedangkan kita salat, Masjid. nggak perlu kita bayang-bayangkan kesalahan Tunku Imum lagi. Kita ikut aja. Tunku Imum sesungguhnya salat berjamaah itu tidak tergantung. Jadi walaupun Tunku Imum itu salah, kalau kita lillahi ta'ala, kita diterima pahala kita. Mungkin Tunku Imum tidak diterima. Atau sebaliknya, Tunku Imum selalu diterima pahalanya. Kita nggak pernah diterima. Karena kita dengki, dendam. Tetapi ada satu hal yang boleh.
Kalau memang kita nggak senang kepada pengurus Tengku Imum, siapa saja tidak senang. Sampaikan Pak Ustaz. Enggak, kita tinggalkan masjid itu. Kita pergi ke masjid lain itu dibolehkan. Enggak, tetapi resiko. Waktu kita tua mati nanti siapa? Apakah masjid itu yang sholat kita atau masjid itu? Maka lebih baik jangan pikir, jangan dendam, memaafkan dan bergabung dengan masjid kita sendiri. Tapi gini nggak Ustaz? Ya. Sedikit pendapat saya. Ya. Berbicara dengan kita nggak senang sama pengurus. Kita kembali dari ke belakang lagi. Oke, nanti ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.